Mari kita mulai kegiatan kita untuk membacakan surah Al-Quran, yang mana akan kita bacakan surah Ali Imran ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Siap-siap dilanjutkan surat Ali Imran. Dari ibu-ibu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
diganti, silahkan untuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Wallahu syadidul iqab. Boleh sebelahnya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yaronahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Zuyyina linnasi hubbus syahadati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul adzim. Sana bagian paling kanan coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sadaqallahul azim. Masih satu lagi yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innal ladina indallahil islam wa ma ikhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatina Allahi fa innallaha syari'ul hisab. fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balaw. Wallahu basirum bil ibad. Ya, bagus. Alhamdulillah, dari minggu ke minggu bacaan kelihatan sudah mulai bagus. Mudah-mudahan ini dengan acak ini menunjukkan bahwa semuanya sesungguhnya bacanya sudah bagus. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, jadi karena memang ya Al-Quran memang harus kita baca. Al-Quran harus menjadi sahabat kita, supaya Al-Quran akan menjadi mendekati kita dan mendoakan kita. Kita tahu bahwa Al-Quran itu dia akan menemani saat kita dalam kesendirian. Dia akan menemani saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran juga dia akan membela kita pada saat di alam barzah. Al-Quran juga akan membela kita saat kita di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan kita Al-Quran sebagai sahabat dekat kita, sehingga Al-Quran juga punya alasan bahwa kita layak untuk dibela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi dibacakan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Patut kita renungi bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia tentang kesenangan terhadap wanita, anak laki-laki, wal qanatiril muqantarati, dan harta benda yang bertumpuk, harta benda yang banyak, emas, kemudian makanan, segala macam makanan, segala pilihan, dan wal khailil musawwamah, tunggangan yang indah. Dulu itu kuda, nah sekarang kuda ketinggalan, kalah sama Mercy. Wal an'am, dan juga segala macam peternakan, wal harth,
dan juga sawah ladang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang bagaimana kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia ini diibaratkan, diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang dijadikan kehidupan dunia ini begitu mempesona. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang senantiasa menjaga diri, menjaga kesucian hati, pikiran dan perilakunya, dengan senantiasa ingat kepada Allah, wa dzakara isma rabbih fasalla, dengan senantiasa dia selalu ingat kepada Allah dimanapun ia berada, termasuk dia menjaga sholatnya. Pasca Ramadan, nah apakah kita akan kembali seperti sebelum Ramadan? Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita semua yang perlu mendapatkan jawaban masing-masing, bahwa Allah sudah mengkhabarkan kalian beruntung bisa memasuki bulan Ramadan, dibersihkan seluruh dosa dan kesalahannya oleh Allah. Dan kita juga menyambut Ramadan itu dengan kesungguhan hati, dan sekaligus kita memang ingin membersihkan dari segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Kepada manusia kita sudah bersilaturahmi lewat langsung maupun tidak langsung. Kita sudah menyebarkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ke seluruh grup-grup yang kita ikuti. Kepada sanak famili Handetolan yang tidak ketemu, kita sudah kirimkan mohon maaf lahir batin. Tuh, jadi kita sudah bersih. Sekarang kondisinya sudah dalam keadaan yang sangat bersih. Maka untuk menjaga kesucian ini, hendaknya kita terus menjaga dengan ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, sholat adalah salah satu salah satu perangkat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga kita dalam keadaan on kepada Allah. Bangun tidur, sholat subuh, kemudian sebentar lagi nanti di tengah hari duhur, separuh dari perjalanan di tengah hari sholat asar, matahari terbenam sholat maghrib, kemudian menjelang tidur kita sholat isya. Menjaga betul kita, ya Allah, ini tadi banyak kekhilafan, banyak kesalahan, tolong ya Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan. Tapi Allah ingatkan dalam surat Al-A'la itu, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kebanyakan manusia nggak begitu. Kebanyakan manusia itu nggak begitu, nggak mau menjaga kesucian dan kebersihan dirinya. Kebanyakan manusia tidak mau ingat kepada Allah, tapi kalau ingat kepada yang lain dan bahkan urusan dunianya itu sangat, akhirnya sampai dia terpesona. Bal tu'thirunal hayatun. Jadi kebanyakan orang itu dia lebih senang dengan urusan dunia daripada ingat Allah, sholat itu. Nah, apakah kita termasuk yang kelompok yang kebanyakan atau yang kelompok yang oleh Allah disebutkan sungguh kalian beruntung, hidup sekali harus beruntung. Setelah itu maka keberuntungan akan kita dapatkan selanjutnya di perjalanan hidup selanjutnya. Maka kenapa sampai kebanyakan orang itu senang dengan urusan dunia? Memang dijadikan oleh Allah, ya Allah memang menjadikan dunia ini sangat menarik, ya, kesenangan kepada para wanita. Kenapa kok nggak disebutkan ini terus yang wanita apa nggak senang dengan pria? Tidak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang paling khas adalah ini yang laki-laki, bapak-bapak sekalian, kalian semua itu akan dibuat terpesona dengan kehadiran para wanita. Maka wanita itu
keadaan apapun, bagaimanapun dia tetap mempesona gitu. Maka inilah yang kalau kita tidak hati-hati, bapak-bapak ini khususnya, kalau tidak hati-hati maka akan terperangkap dengan kondisi ini. Maka tadi kontrolnya ingat Allah, ya ini ingat Allah. Kalau memang ingin ya dihalalkan. Nah, jadi jatuhnya martabat seorang laki-laki adalah karena terpesona kepada wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan haknya. Jadi oleh karena itu nah kenapa kok ini ayat ini tidak menyebut kalau wanita senangnya apa? Kalau wanita itu senangnya lain, harta senangnya. Jadi kalau memandang laki-laki ya biasa aja, ya seneng tapi hanya gitu, tapi mesti harus ada hartanya. Jadi Allah sudah mengisyaratkan wal banin, anak laki-laki yang menjadi kesenangan. Ini kesenangan khas pasangan hidup itu, pengen punya anak laki-laki. Kenapa? Yo, biar kelihatan punya anak laki itu gagah ini. Nah, padahal nggak begitu juga. Yang namanya kesenangan ya sudah, Allah sudah jadikan begitu khasnya, senang punya anak laki-laki. Terus bagaimana? Lah itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Itu senangnya laki-laki sampai ekstrim sekali. Kalau lahir perempuan itu malu sampai pada tingkat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Untung memang dilahirkan oleh Allah seorang Nabi Muhammad SAW. Maka lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyelamatkan peradaban hidup. Kalau orang hanya senang kepada yang laki-laki, kemudian terus pada sampai tingkat ekstrim sekali, lahir perempuan dibunuh, lahir perempuan memalukan. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Maka sampai dicatat bahwa Nabi Muhammad SAW itu dipilih menjadi orang yang paling berpengaruh sepanjang peradaban kehidupan manusia. Dalam buku 100 tokoh, Nabi Muhammad adalah urutan yang pertama. Kenapa? Mereka mencatat, para orientalis, mereka itu peneliti tentang peradaban ini mencatat bahwa kalau Muhammad nggak lahir, peradaban manusia sudah punah. Kenapa? Karena beliaulah yang bisa menyelamatkan peradaban manusia. Nah, jadi akhirnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyelamatkan peradaban manusia. Nah, karena yang bisa melahirkan hanya perempuan. Laki-laki dengan laki-laki ini bermasalah gitu kan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Muhammad SAW, dan sampai para orientalis itu mencatat Muhammad ini adalah orang yang paling berpengaruh. Baru satu poin aja sudah menunjukkan luar biasa. Padahal Nabi Muhammad bukan hanya melaksanakan satu poin itu, sekian banyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita kenal. Nah, jadi kesenangan bagi manusia itu selanjutnya adalah dia ingin punya harta benda. Ya namanya senang, pengen punya harta benda, pengen punya emas, pengen punya perak, punya perhiasan, punya persediaan panganan yang banyak. Sehingga kadang-kadang ini makanya Islam datang mengajarkan, hei kalian manusia, ingat dilahirkan oleh Allah itu bukan untuk mencari dunia, tapi dilahirkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hidup ini hanya sementara. Maka bal tu'thirunal hayatad dunya, kebanyakan manusia terpesona dengan dunia, padahal Allah ingatkan walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan selanjutnya setelah dunia ini yang disebut akhirat itu jauh lebih lama, jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Orang di dunia hanya berapa lama? Paling lama sekarang mungkin 100 tahun itu sudah sangat langka. Nah, 100 tahun di akhirat, perjalanan hidup selanjutnya setelah di dunia ini sangat panjang sekali.
Sampai Allah mengisyaratkan inna yawman indallah ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun sebagaimana kehidupan di dunia. Maka orang menyebut hidup di dunia hanya sekedar mampir sejenak. Maka orang begitu udah 70 tahun aja orang bilang kok cepet banget ya meninggal, udah 70 tahun. Tapi memang sebentar. Jadi Allah sudah kabarkan perjalanan hidup manusia tidak berhenti di dunia, tapi ada selanjutnya perjalanan berikutnya. Nah ini yang perjalanan panjang. Satu hari nanti perjalanan berikutnya adalah satu hari seperti 1000 tahun. Jadi kalau orang 100 tahun hidup di dunia, baru hanya berapa jam di akhirat itu. Maka ingat perjalanan yang panjang, jangan sampai kita dalam keadaan yang susah. Maka perlu dipersiapkan untuk melewati perjalanan yang panjang, harus dalam keadaan yang selamat. Dan Allah sebutkan, Rasulullah SAW sampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah lahan untuk bekal menuju perjalanan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, dan yang akan menghantarkan kalian semua adalah kebaikan, ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa orang pengen punya punya simpanan harta yang banyak, kemudian pengen punya tunggangan yang mewah. Kalau dulu disebut wal khailil musawwamah, kuda yang gagah gitu kan. Nah, tapi kuda sekarang masih kalah dengan Mercy ya Pak. Ya kan. Nah, jadi malah kuda sudah nggak ada sekarang. Jadi kuda yang begitu perkasa sudah nggak ada, sudah diganti dengan Pajero. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dzalika mataul hayatud dunya. Ingat, itu hanya hiasan sementara di dunia. Jadi kita harus selalu banyak yang mengingatkan, ingat dunia hanya sementara. Kesenangan ini hanya sementara. Harta itu begitu sulit untuk mendapatkan, tapi begitu mudahnya untuk hilang. Jabatan itu begitu susahnya untuk mendapatkan, tapi begitu mudahnya untuk dilengserkan. Dan begitu juga pokoknya untuk urusan dunia ini semuanya hanya sementara. Ini peringatan dari Allah. Karena peringatan dari Allah, maka ini harus kita camkan dalam kehidupan ini, bahwa hidup ini bukan hanya memperkaya diri, jabatan tinggi, kemudian harta melimpah, kemudian segala sesuatu, enggak. Itu semuanya hanya semu, sementara. Dan ingat bahwa kehidupan akhirat, perjalanan hidup berikutnya ini akan menjadi beban yang berat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan maka nalin nabiyyin ayyagul wa may yaghlul yati bima ghalla yaumul qiyamah. Ingat, nabimu Muhammad tidak pernah berlaku curang. Wa may yaghlul yati bima ghalla yaumul qiyamah. Siapa yang berlaku curang, maka hasil kecurangannya akan dibawa saat perjalanan menghadap kepada Allah di akhirat itu. Jadi ingat bahwa hasil kecurangan kita akan kita pikul, akan dipikulkan oleh Allah untuk menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh akan menjadi kendaraan menuju kepada Allah, tapi kalau kecurangan akan dipikulkan menjadi beban yang berat menuju kepada Allah. Terserah, kita tinggal memilih. Maka Allah Subhanahu wa taala, wallahu inda husnul ma'ab. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan sebagai balasan dari orang-orang yang taat dan patuh kepadanya. Allah sudah janji, Allah sudah simpan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada kebaikan kecuali mendapatkan balasan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
pada kesempatan yang sangat mulia ini saya juga sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin selama pengajian. Dari pengajian mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan kemarin masih membekas dalam diri kita. Kita jaga kebersihan hati, pikiran dan perilaku kita, dan kita tingkatkan. Bulan Syawal adalah bulan kenaikan kelas, maka disebut Syawal, meningkat. Masuk bulan Syawal harus meningkat kebaikannya, meningkat ketaatannya, meningkat pengajiannya, menambah ilmu agamanya, karena ilmu agama ini akan menyelamatkan diri kita. Ilmu dunia akan menghantarkan untuk mendapatkan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, dia harus punya ilmu dunia. Siapa yang ingin sukses akhirat, dia harus punya ilmu akhirat. Wa man aradahuma, siapa yang ingin kedua-duanya sukses, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah fa'alai bil ilma, maka dia harus punya dua ilmu. Ilmu dunia kita harus kita raih untuk kesuksesan dunia, ilmu akhirat juga harus kita dapatkan untuk kesuksesan akhirat kita. Mudah-mudahan sehingga kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah juga hasanah, dan yang lebih lagi waqina adzabannar. Tidak ada tuntutan nanti di hadapan Allah. Ini yang paling berat kan gitu. Baik tapi masih dituntut, ini ya paling sudah pensiun dari hidup di dunia, tapi nanti dituntut sama Allah. Aduh, udah pensiun itu tinggal menikmati kehidupan, masih urusan hukum. Kalau urusan sama hukum yang lain bisa diatur, tapi kalau sudah di hadapan Allah nggak bisa diatur-atur. Karena itu waqina adzabannar. Doa ini harus diresapi, jangan sepintas lalu doanya, tapi betul-betul diresapi. Ya Allah, saya ingin kehidupan duniaku baik ya Allah, tapi kehidupan akhiratku juga baik ya, dan jaga diriku ya Allah supaya waqina adzabannar, tidak ada tuntutan hukum nanti di hadapanmu, sehingga kita harus dihukum di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita diberikan tetap iman Islam, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan keluarga kita, anak turun kita soleh dan solihah, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfiru irham. Rabbana iftah lana abwabal khair, waftah lana abwabal afiyah, waftah lana abwabas sihah, waftah lana abwabur rahmah, waftah lana abwabal maghfirah, waftah lana abwabal barakah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Latifu ya Hafid ihfadna. Ya Fattahu ya Razzaq istajib du'ana ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubarakah
wahab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahum syirr wa dhir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fi atis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin wal makbulin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.